Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Suandi, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 10 Kementerian Pertanian. Mengambil judul proyek perubahan strategi peningkatan penjaminan keamanan mutu produk hewan. I am team leader. Proyek perubahan ini didasari atas peran kinerja kesehatan masyarakat veteriner mendukung pencapaian target sektor pertanian dalam rangka menjamin penyediaan pangan asal hewan yang aman, bermutu, dan berkualitas, yang secara tidak langsung juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dan secara tidak langsung juga menjaga kemampuan daya saing komoditi lokal dari derasnya arus importasi produk hewan ke Indonesia, serta membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih maju dan berkualitas. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, maka kami menciptakan suatu sistem yang bisa secara efektif dan efisien meningkatkan kinerja laboratorium Kesmafet di daerah, membagi pertanggung jawab antara pusat dan daerah secara efektif dan efisien melalui perangkat-perangkat yang kami siapkan di dalam proyek perubahan ini, sehingga pada akhirnya menjamin ketersediaan layanan pengujian Kesmafet yang merata, berkualitas di seluruh Nusantara. Proyek perubahan ini diharapkan mampu memperkuat fungsi kelembagaan penjaminan mutu laboratorium Kesmafet nasional, menetapkan laboratorium rujukan nasional untuk pengujian keamanan dan mutu produk hewan, dan menyusun pedoman pelaksanaan peningkatan kapasitas laboratorium Kesmafet di Indonesia. Keluaran dari proyek perubahan ini akan dibentuk Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan BPM SPH Bogor sebagai laboratorium rujukan nasional untuk pengujian keamanan dan mutu produk hewan, Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menetapkan BPM SPH sebagai lembaga penjamin mutu pengujian Kesmafet di Indonesia, dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas laboratorium Kesmafet di Indonesia melalui penyusunan perangkat-perangkat teknis yang mendukung pelaksanaan fungsi. Dalam mencapai tujuan proyek perubahan tersebut, diperlukan tahapan dan kegiatan yang harus dilaksanakan, berupa 1. Persiapan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 1. Membentuk tim kerja dan rapat koordinasi tim kerja. Kedua, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang penetapan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagai lembaga penjamin mutu pengujian keamanan dan mutu produk hewan. Kegiatan yang dilakukan adalah 1. Rapat pembahasan materi substansi. 2. Usulan naskah keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Rancangan pedoman pelaksanaan peningkatan kapasitas laboratorium. 4. Menetapkan Kepdirjen dan petunjuk teknis. Ketiga, rancangan penetapan keputusan Menteri Pertanian. Kegiatan yang dilakukan adalah 1. Rapat pembahasan materi substansi. 2. Koordinasi dengan Biro Hukum. 3. Usulan naskah Kementan. Promosi proyek perubahan dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi teknis dan pembahasan surveillance renstra kesehatan hewan. Pengembangan kompetensi tim dilaksanakan melalui 1. Sosialisasi ISO 17043 2023. 2. Pelatihan analisis bioinformatika. 3. Coaching dan consulting NSPK dengan subbagian hukum PKH. Keberlanjutan atas proyek perubahan ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Ibawa, Kepala Balai Besar Veteriner Wates. Setelah mendengarkan dan menyimak dengan seksama proyek perubahan dari Bapak Dr. Hewan Imron Suadi tentang strategi
peningkatan kinerja penjaminan keamanan dan mutu produk hewan di Indonesia. Saya sangat tertarik dan sangat mendukung proyek perubahan tersebut. Dan apa-apa yang digagas oleh Bapak Imron Suhadi ada kegiatan yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas laboratorium kesehatan masyarakat veteriner baik di tingkat pemerintah maupun swasta. Semoga ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia. Selamat Bapak Imron, semoga sukses selalu. Saya Dr. Hewan Edi Budi Susila, Kepala Balai Besar Veteriner Farma Puswetma Surabaya. Setelah mendengar dan menyimak proyek perubahan Saudara Imron Suwandi tentang strategi peningkatan kinerja, penjaminan keamanan, dan mutu produk hewan di Indonesia, saya mendukung proyek perubahan tersebut. Dan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas laboratorium Kesmafet baik pemerintah maupun swasta. Semoga dapat diimplementasikan dengan baik dan memberi manfaat secara luas kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Makmun MSc selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat mendukung proyek perubahan Saudara Imron Suwandi selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 10 tahun 2024 dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Penjaminan Keamanan dan Mutu Produk Hewan di Indonesia. Kami melihat bahwa proyek perubahan ini akan mendukung kinerja kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta peran laboratorium yang sangat strategis dalam pengamanan risiko zoonosis serta penjaminan keamanan dan mutu produk hewan. Nah, dengan proyek perubahan ini kita sangat berharap adanya peningkatan kapasitas, kemudian kapabilitas serta kompetensi dari lab Kesmafet yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang dimiliki oleh kabupaten kota maupun provinsi, dalam rangka berkontribusi untuk memperkuat penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Bersama ini menyatakan dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang telah dilaksanakan oleh peserta PKN 2 Angkatan 10 tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seluruh proyek perubahan yang telah dilaksanakan, saya meyakini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja program strategis di organisasi yang saya pimpin. Selanjutnya, saya berharap bahwa proyek perubahan ini tidak hanya berhenti di pencapaian target jangka pendek, tapi harus juga dilanjutkan pada tataran implementasi dan pengembangannya, sehingga dapat menjadi salah satu solusi bagi penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi dalam rangka meningkatkan optimalisasi tata kelola peningkatan produksi pangan, khususnya untuk ketersediaan pangan asal hewan. Selanjutnya, saya juga berharap dengan implementasi yang berkelanjutan, seluruh upaya pelaksanaan proyek perubahan akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya stakeholder di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, sehingga ketersediaan produk pangan asal hewan dapat terpenuhi serta mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Saya berkomitmen untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan sampai terwujudnya cita-cita tersebut.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan dan saran yang optimal serta objektif terhadap proyek perubahan yang telah dilaksanakan oleh peserta PKN 2 Angkatan 10 tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.